Lukaku jadi bukti Erling Haaland juga bisa flop di Manchester City. Manchester City berhasil memenangkan perburuan Haaland pada bursa transfer musim panas ini. Striker asal Norwegia tersebut direkrut dari Borussia Dortmund dengan mahar 60 juta euro. Legenda Liverpool John Aldridge merasa ketajaman Erling Haaland bisa mendongkrak level Manchester City. Namun dia melihat pemain berharga mahal tidak selalu menjamin bisa sukses di Premier League. Tidak ada keraguan bahwa Erling Haaland memiliki potensi untuk membawa Manchester City ke level berikutnya. Tetapi pemain besar baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang pasti dalam permainan ini. Kembalikan pikiran Anda ke musim panas lalu dan Chelsea membayar 97,5 juta pound sterling untuk mengontrak Romelu Lukaku saat mereka menambahkan apa yang tampaknya menjadi bagian terakhir dari teka-teki Thomas Tuchel. Setelah memenangkan Liga Champions pada akhir musim 2021, ada harapan bahwa Tuchel akan membawa Chelsea lebih sukses setelah mereka menghabiskan sebagian dari uang receh mereka untuk Lukaku. Dan saya setuju dengan itu. Ternyata masalah lama Lukaku belum hilang dan tidak lama kemudian dia muncul di TV, mengeluh tentang Chelsea dan mengeluh tentang Tuchel. Tidak mengherankan dia kembali ke Inter dengan status pinjaman, meninggalkan Chelsea dengan tagihan besar untuk pemain yang gagal, dan bahkan nilainya bisa turun daripada musim lalu. Legenda Liga Inggris sebut transfer Liverpool dan Man City sebagai sebuah gebrakan. Rekrutan anyar Man City dan Liverpool memunculkan prediksi bahwa Haaland dan Nunes akan bersaing di jajaran pencetak gol terbanyak Liga Inggris musim 2022-2023. Sejak musim 2017-2018, hanya ada dua nama yang merupakan seorang striker murni berhasil menyebut penghargaan sepatu emas di Premier League. Jamie Vardy bersama Leicester City di musim 2019-2020 dan Harry Kane dengan Tottenham Hotspur di musim 2020-2021. Bagi Alan Shearer yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Inggris dengan 260 gol, Haaland dan Nunes menambah persaingan seru di Liga Inggris. Mereka adalah dua pemain besar dan dua pemain fantastis. Saya yakin kedua pemain akan mencetak banyak gol di Liga Inggris dan saya yakin kedua pemain ini akan membuat klub mereka lebih bagus. Saya telah melihat sedikit dari mereka di Liga Champions dan mereka adalah dua pemain yang fantastis. Sangat bagus untuk Liga Inggris bahwa klub-klub itu dapat menarik pemain seperti mereka dan saya berharap untuk sering menonton mereka pada musim depan. Mereka berdua sukses pada musim lalu. Tim terbaik menjadi lebih bagus. Ketika Anda memenangi sesuatu, Anda harus keluar dan memperkuat tim. City menginginkan penyerang pada musim lalu ketika mencoba mendapatkan Harry Kane. Mereka tidak mendapatkannya dan telah menandatangani pemain besar lainnya. Man City sudah ikhlas lepas Sterling ke Chelsea. Sterling sejatinya masih punya sisa setahun kontrak di Etihad Stadium. Tapi Sterling ingin mencari tantangan baru setelah 7 tahun berseragam City. Sterling sudah meraih semua gelar di level domestik, termasuk 5 trofi Premier League. Dia juga jadi andalan Pep Guardiola selaku manajer dengan 120 gol dan 66 assist di Premier League. Oleh karenanya Sterling pun menunda pembicaraan kontrak baru, apalagi dia juga melihat Guardiola sudah punya rencana lain dengan kedatangan Erling Haaland dan Julian Alvarez di lini serang. Sterling merasa bahwa dia masih bisa berkontribusi lebih di tim lain dengan kemampuannya. Kebetulan Chelsea memang meminatinya, terlebih setelah melepas Romelu Lukaku ke Inter Milan. Tak cuma Chelsea, ada juga Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich juga mengantri. Namun ESPN menyebut prioritas utama Sterling adalah tetap bermain di Inggris. Maka dari itu Chelsea bergerak cepat untuk bernegosiasi dengan City untuk menggait Sterling. Manajemen klub yang bermarkas di Etihad itu meminta uang minimal 50 juta pounds atau 905 miliar rupiah untuk Sterling. Bahkan harga itu bisa bertambah sampai 60 juta pounds atau sekitar 1,08 triliun rupiah tergantung dari bonus penampilan. Thomas Tuchel selaku manajer Chelsea sudah menginginkan Sterling. Alhasil, pemilik Chelsea yang baru, Todd Boehly, langsung menghubungi Manchester City untuk transfer Raheem Sterling. Apakah perburuan ini berakhir manis untuk Chelsea? Kita tunggu saja.
Punya uang, Man City masih akan terus belanja pemain. Aktivitas Manchester City di bursa transfer musim panas ini diyakini masih belum akan selesai dalam waktu dekat. Man City masih punya uang untuk merekrut pemain dan mengembangkan skuad. Pembelian pemain Man City sejauh ini memang patut diacungi jempol. Mereka sudah mendatangkan Julian Alvarez dan Erling Haaland untuk memperkuat lini serang musim depan. Menariknya, Man City juga membuka peluang kepergian sejumlah pemain. Kabarnya Josep Guardiola siap melepas Bernardo Silva dan Raheem Sterling jika tawarannya tepat. Bahkan Man City disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Arsenal terkait transfer Gabriel Jesus. Artinya, masih ada ruang untuk membeli pemain lagi. Kabarnya Jesus dilepas dengan nilai 45 juta pounds dan Man City memasang harga 50 juta pounds untuk Sterling. Penjualan dua pemain ini bisa mencapai total 95 juta pounds. Mereka pasti mencari cara untuk menggantikan posisi dua pemain itu dengan pemain yang lebih muda. Mereka sudah melakukan itu pada kasus Fernandinho. Man City harus mulai membangun skuad untuk 4-5 tahun ke depan jika ingin terus bertahan di level tinggi. Mereka memaksimalkan nilai jual pemain-pemain seperti Jesus dan Sterling untuk kembali lagi ke bursa transfer dan membeli pemain demi masa depan. Jika mereka menjual Sterling, posisinya tentu harus digantikan. Man City akan kembali aktif di bursa transfer untuk melakukannya. Seharusnya begitu.